Alhamdulillahi ala ni'amihi al-zahirah wal batinah, qadiman wa hadithan. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jamaah warasatul Quran yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Setelah kita membahas pada bahasan yang telah lalu perihal apa gerangan yang dimaksud dengan an-nahyu atau larangan, dan bagaimana cara kita mengetahui apakah ayat hadis tersebut berupa larangan atau bukan, maka pada kesempatan kali ini kita akan coba mulai melanjutkan kajian tentang an-nahyu ini dan masuk kepada kaidah yang pertama. Kaidah yang pertama itu tiada lain adalah berbunyi al-aslu fin nahyi litahrim. Al-aslu fin nahyi litahrim, pokok dalam perintah larangan itu menunjukkan haram. Kita tulis al-aslu fin nahyi al-aslu fin nahyi litahrimi, asal atau pokok dalam larangan ini menunjukkan kepada haram. Sehingga apapun yang terjadi apabila ada larangan dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka makna yang pokok itu berarti menunjukkan kepada haram. Di bahasan yang sudah kita bahas mengenai tentang hukum-hukum, yang dimaksud tahrim itu tiada lain adalah ma yusabu ala tarkihi wa yu'aqabu ala fi'lihi, yaitu tiada lain adalah apa yang diberi pahala apabila meninggalkannya, dan berdosa akan disiksa apabila mengerjakannya. Sehingga ketika ada ungkapan al-aslu fin nahyi litahrim, asal atau pokok dalam larangan ini menunjukkan kepada haram, dapat kita pahami secara langsung, kalaulah kita melakukan apa yang dilarang oleh Allah, maka berarti kita akan mendapatkan dosa dan disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Misalkan tiada lain adalah Allah berfirman, la tusyrik billah, janganlah kamu menyekutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Di sini kita dilarang menyekutukan sesuatu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka la tusyrik billah, menyekutukan Allah itu mengandung arti hukumnya itu adalah haram. Kalau kita berani menyekutukan Allah, berarti kita akan diberikan siksaan, azab, dosa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hal ini kenapa demikian? Sebagai konsekuensi dari al-aslu fin nahyi litahrimi, asal pada larangan menunjukkan haram. Untuk lebih mempermudah bagi kita mentatbik menggunakan kaidah ini, maka akan ada rumus sederhana, di mana rumusnya itu adalah al-aslu ditambah usul fiqih sama dengan
fikih atau far'un. Nah, kita misalkan masukkan sekarang al-aslu yang pokok itu ayat-ayat Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, sederhananya adalah ad-dalil. Nah, misalkan Allah berfirman, wala taqtulu auladakum. Allah berfirman, wala taqtulu auladakum, dan janganlah kalian membunuh anak-anak kalian. Ini adalah dalil. Kita beri tanda ini adalah al-aslu dalam arti dalil. Lalu kita masukkan kaidah yang tadi, yang mana tadi adalah al-aslu, nah, fin nahyi tahrimi, yaitu al-aslu fin nahyi litahrimi, asal atau pokok dalam larangan ini menunjukkan kepada haram. Ini adalah kaidah usul fiqh. Nah, ketika ayat ini wala taqtulu auladakum, kita menggunakan pendekatan kaidah yang pertama, yaitu al-aslu fin nahyi litahrim, asal pada perintah menunjukkan kepada haram, maka secara mantik atau secara istinbat, maka hal itu akan menuntun pikiran kita. Berarti apa? Satu, apa yang dilarang di sana? Membunuh anak. Kita tulis, membunuh anak itu haram. Maka membunuh anak itu haram, ini sebagai fikih atau far'un atau cabang, ketika dalil tersebut diproses menggunakan proses usul fikih, maka akan menghasilkan membunuh anak itu haram. Sehingga dapat kita pahami dengan kaidah sederhana al-aslu ditambah usul fikih sama dengan fikih atau far'un, maka dalam penerapan atau tatbiknya mempermudah. Wala taqtulu auladakum ditambah al-aslu fin nahyi litahrim, berarti membunuh anak itu haram. Itu merupakan fikih atau far'un dari ayat yang sudah diproses dengan menggunakan proses usul fikih. Atau misalkan Nabi SAW bersabda, wala tahasadu, Nabi SAW bersabda, wala tahasadu. Ini kita tulis al-aslu karena dia itu dalil. Dan janganlah kalian saling menghasud. Lalu kita tambahkan kaidah usul fikihnya yang ini masih sama, yaitu al-aslu fin nahyi litahrim, asal pada larangan menunjukkan pada haram. Ketika hadis ini ditatbik, diaplikasikan menggunakan kaidah usul ini, maka akan memudahkan kita mendapatkan fikih atau far'un dari hadis tersebut, yaitu apa? Yaitu hasud itu haram. Nah, inilah yang disebut dengan fikih atau far'un dari hadis tadi apabila kita menggunakan pendekatan usul fikih. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, jadi inilah salah satu cara penerapan kaidah usul fikih al-aslu fin nahyi litahrim, asal pada perintah itu menunjukkan kepada haram. Seperti inilah cara tatbik atau cara mengaplikasikan kaidah tadi. Nah, itu kaidah yang pertama. Sekarang bagaimana kalau kita menggunakan kaidah yang kedua? Untuk memudahkan kita contohnya sama saja dulu. Kita hapus kaidahnya.
Kita hapus istinbatnya. Kita hapus istinbatnya sebagai tanda fikih far'unnya, kita tidak usah hapus. Nah, sekarang kaidah yang kedua itu mengatakan bahwasanya an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Kaidahnya itu, kaidah yang kedua adalah an-nahyu anisyai'i, an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi. Nah, larangan dari sesuatu perintah kepada sebaliknya. Jadi an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi, larangan pada sesuatu, an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi, larangan dari sesuatu perintah kebalikannya. Maka sederhananya, ada kalanya al-amru itu artinya an-nahyu, dan ada an-nahyu artinya adalah al-amru. Yang nanti kita akan bahas, itulah yang disebut dengan mafhum mukhalafah dalam bahasan usul fikih selanjutnya. Nah, an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi, apabila kita gunakan pada ayat tersebut, wala taqtulu auladakum, kita menggunakan kaidah an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi, larangan dari sesuatu perintah sebaliknya, maka kesimpulannya akan berbeda walaupun ayatnya sama. Wala taqtulu auladakum, janganlah kalian membunuh anak kalian, lalu menggunakan kaidah an-nahyu anisyai'i amrun bididdihi, larangan dari sesuatu perintah kebalikannya, maka oleh karena itu dapat kita ambil fikih far'un dari ayat itu apa? Apa yang dilarang di sana? Membunuh anak. Sebutkan kebalikan membunuh anak, berarti mengurus anak, memelihara anak. Sehingga kita istinbat larangan membunuh, larangan membunuh anak berarti perintah memelihara atau merawat anak. Dimana kita tahu banyak orang yang membunuh anaknya karena tiada lain khawatir miskin. Sehingga kata Allah Subhanahu wa taala, wa'mur ahlaka bis-shalah nahnu narjukuhum wa iyyahum. Perintahkan anakmu untuk melaksanakan sholat, kami yang akan memberikan rizki kepada mereka. Wastabir alaiha, bersabar memerintahkan mereka untuk sholat, kami yang akan memberikan rizki kepada kalian dan pada mereka. Maka wala taqtulu auladakum, kalau ditatbikan dengan kaidah an-nahyu anisyai'i amrun bididdi, berarti larangan membunuh anak, berarti perintah memelihara anak. Atau misalkan di ayat yang mudah kita tambah contoh yang baru. Misalkan Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, ara'aital ladzi yukadzibu biddin fadzalikal ladzi yad'ul yatim wala yahuddu ala ta'amil miskin. Maka pada ayat itu, di antara tanda-tanda orang yang mendustakan agama, tiada lain adalah mereka orang-orang yang menghardik anak yatim. Berarti kalau kita menggunakan kaidah ini, di sana ayat itu khobariyah, tapi maksudnya adalah larangan. Berarti dilarang menghardik anak yatim mengandung arti perintah untuk mengurus, mengayomi anak yatim. Contoh sederhananya, misalkan contoh lain dalam Quran,
Allah berfirman, "Dzalikal kitabu." Nah, kita tulis dzalikal kitabu la raiba fihi. Inilah Al-Quran yang tidak ada keraguan padanya. Ini khabariyah, tapi maksudnya adalah larangan, yaitu latar tabu fihi. Janganlah sekali-kali kita meragukan Quran, lalu kita masukkan kaidah yang sama usul fikihnya, an-nahyu anisyai amrun bididdihi, maka kesimpulan istinbat dari ayat itu dapat kita pahami, yaitu larangan meragukan Al-Quran berarti perintah meyakini Al-Quran. Nah, jadi di sana dzalikal kitabul la raiba fi. Kata usul fikih an-nahyu anisyai amrun bididdi, maka fikih atau far'unnya adalah larangan meragukan Al-Quran berarti perintah meyakini Al-Quran. Makanya tadi saya katakan ada kalanya makna al-amru adalah an-nahyu, dan ada kalanya an-nahyu itu bermakna al-amru. Sederhananya dari dua kaidah, al-amru bisyai nahyun an diddi dan an-nahyu anisyai amrun bididdihi. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, itu barangkali kajian kita pada kesempatan kali ini, kaidah 1 dan 2 dari bahasan an-nahyu. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan menjadi ilmu yang jariah bagi kita semuanya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.